Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Waterthing. Di kesempatan ini saya akan memberikan cara atau tips memasang aerator yang benar. Nah, seperti apa sih memasang aerator yang benar? Kita tonton videonya. Oke. Oke guys, ini saya baru kedatangan paket ya yang isinya aerator. Saya beli di Tokopedia nih. Aerator merek Resun dengan 4 lubang ya. Ini aeratornya aerator AC. Jadi aerator itu ada 3 jenis. Yang pertama aerator AC, itu yang dayanya atau tenaganya diambil dari listrik di rumah. Yang kedua adalah aerator DC, yang dimana daya yang dipakai itu dari tenaga baterai. Dan yang ketiga aerator AC/DC ya, yang aerator AC/DC ini tenaganya ada 2 ya, dari listrik di rumah dan dari baterai. Biasanya dia berfungsi untuk aerator emergensi ya. Oke, ini kita tes ya, hidup ya. Kita kalau beli itu harus dites dulu sebelum kita klik selesai, karena nih saya belinya lewat online, jadi saya tes dulu nih ya, udaranya ada. Nah, terus ini putaran, ada putaran ininya ya, besar kecilnya udara yang keluar. Oke, kita pasang dulu nih selang-selangnya. Nah, oke guys, jadi berhubung ini aerator saya ini 4 lubang. Nah, sedangkan batu aerator yang saya punya tuh batu aerator yang besar ya. Jadi saya akan satukan 4 lubang aerator ini menjadi satu ya. Di sini saya udah potong selang sepanjang masing-masing 13 cm. Terus nanti kita hubungkan dengan ini nih, pipa segitiga ini ya. Nah, dari sini baru selang yang ke batu aerator di akuarium. Oke, kita pasang aeratornya. Jadi dari 4 lubang yang mengeluarkan udara nih, saya bikin jadi satu ya. Saya satukan, ini ketemu di sini. Nah, terus ujungnya ke sini. Jadi nanti kita tinggal sambungkan selang aerator yang ke akuarium. Kenapa ini saya satukan? Jadi karena saya menggunakan batu aerator yang besar ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi saya menggunakan batu aerator yang besar. Kalau saya hanya menggunakan satu lubang, tidak akan kuat untuk mendorong angin ya. Jadi aerator seperti ini sebenarnya bisa buat 4 akuarium ya. Tapi tergantung dengan batu aeratornya ya. Kalau kita menggunakan batu aerator yang kecil, ini saya rasa satu ini cukup. Tapi karena saya menggunakan batu aerator yang besar, jadi ini saya satukan. 4 lubang ini saya satukan menjadi satu. Nah, terus untuk cara pasang aerator, teman-teman bisa perhatikan di sini. Aerator ini saya pasang lebih tinggi dari permukaan air. Nah, ini permukaan airnya ya. Aeratornya saya pasang di situ. Nah, maksudnya apa nih? Jadi maksudnya begini teman-teman. Ketika mati lampu, otomatis aerator ini akan berhenti. Akan berhenti nyala ya. Nah, begitu dia tidak mengeluarkan udara, otomatis air dalam akuarium ini akan naik ke atas ya. Nah, kalau misalnya si selang ini ada di bawah permukaan di bawah permukaan air, maka nanti airnya akan keluar lewat sini ya, akan keluar. Jadi kalau kita aerator taruh di sini di bawah permukaan air, nanti begitu mati lampu, aerator tidak mengeluarkan udara, akhirnya air ini akan berbalik masuk
akhirnya masuk ke dalam aerator itu, yang mengakibatkan aerator tersebut akhirnya rusak karena air berbalik masuk ke dalam aerator. Nah, itulah mengapa aerator sebaiknya dipasang itu lebih tinggi dari permukaan air. Nah, kayak begini contoh ya. Ini begitu selang kita pasang, kejadian mati lampu, ya air itu akan menyesuaikan dengan ketinggian permukaan. Jadi kalau ini ada di sini, permukaannya setinggi ini, ya di sini airnya, dia nggak akan sampai masuk ke dalam aerator. Nah, ini selang dari batu aerator yang di dalam situ ya, sudah saya sambung ya. Jadi dari empat lubang udara ini, dia akan menyatu, mendorong angin, akhirnya keluar lewat batu aerator itu. Oke, kita colokin. Dari 4 lubang angin itu memberikan ya gelembung udara sebanyak itu. Itu karena saya pakai batu aeratornya yang besar ya. Kalau saya pakai batu aerator yang kecil, saya rasa bisa 4 batu aerator gitu ya. Kalau batu aerator kecil seperti contohnya seperti ini. Nah, ini batu aerator kecil ya. Nah, kalau pakai batu ini bisa 4 batu, kita bisa pasang 4 selang ya. Cuma saya berpikir mendingan saya pasang batu yang besar aja sekalian. Jadi saya satukan. Oke, jadi prinsip kerja aerator itu, dia mengeluarkan gelembung udara di air. Untuk teman-teman ketahui bahwa oksigen terlarut yang ada di dalam air, oksigen yang terlarut di dalam air, itu asalnya bukan dari gelembung udara dari aerator. Bukan itu. Ya, oksigen supaya terlarut di dalam air, itu aerator ini dia mengeluarkan gelembung sehingga terjadi riakan di permukaan. Nah, kita bisa lihat ya, riakan di permukaan. Pokoknya terjadi pergerakan di dalam air, dan itulah yang membuat akhirnya udara di atas air itu bisa masuk ke dalam air. Jadi udara di atas air itu dia bisa masuk ke dalam air, bisa terlarut dalam air, itu karena ada riakan-riakan di permukaan air gitu. Jadi bukan oksigen terlarut dalam air itu bukan karena bukan gelembung itu oksigennya, bukan. Dia hanya menciptakan riakan yang akhirnya dari riakan itu membuat oksigen di atas permukaan air itu akhirnya masuk ke dalam air gitu loh. Menyatu dengan air, terlarut gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat di tambak udang atau tambak bandeng, dia nggak pakai aerator untuk menghasilkan oksigen terlarut dalam air. Dia biasanya pakai seperti kincir gitu ya. Dia bikin riak gitu ya, muter seperti kincir. Nah, terjadi riak di empang atau di tambak bandeng, itu akhirnya bisa membuat oksigen itu terlarut di dalam air gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai cara pasang aerator yang benar dan cara kerja aerator. Oke, kita sampai jumpa di next video. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.